الصلاة خير من النوم. اللهم أنت سلام إليك يعود Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin, kita sekarang di wa kullu ma ata bihi rasul fahaquhu taslimu wal qabul. Itu kalau yang dibagikan halaman 14 yang atas. Wa kullu ma ata bihi rasul, dan segala keterangan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahaquhu taslimu wal qabul, maka terhadapnya kita wajib tunduk dan menerima. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan sunnah seperti duduknya Nabi, tidurnya Nabi, atau yang dilakukan oleh Nabi, semuanya itu menjadi contoh kepada kita umat masuk buang air kecilnya Nabi gitu ya. Itu kecilan nongkrong. Itu baik buat semua. Yahudi, Nasrani, Islam, semua manusia itu ada kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib tunduk dan menerimanya. Jadi nggak usah tanya kenapa Nabi nyuruh gini, nggak usah. Kalau ada pertanyaan kayak gitu malah kurang adab. Karena Nabi semua yang dilakukan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang dibawa oleh Nabi qada dan qadar. Jadi iman kepada qada dan qadar atau qada dan takdir. Qada ini perkara yang sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Sampai kiamat terjadi udah dicatat. Itu namanya udah di qada. Terus sampai hari kiamat, bahkan manusia dibangkitkan, sampai manusia semua masuk surga, masuk neraka. Itu udah dicatat semua di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, wujud dari qada Allah itu namanya takdir. Jadi namanya percaya iman kepada qada dan qadar atau takdir. Jadi ringkasnya kalau qada itu semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Katanya besok kita di mana, lusa kita di mana, lusa kita makan apa, itu udah ada semua. Nah pas besok kita makan kebuli, nah itu takdir. Maksudnya paham ya? Takdir. Jadi takdir itu udah terjadi. Itulah takdir kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qada dan takdir ini semua dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan diimani kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imanuna bi yaumin akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Dan iman kita kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, adalah wajib. Jadi wajib kita beriman bahwa dunia ini akan berakhir. Jadi tidak ada yang kekal, semuanya akan berakhir. Ada tiba masanya manusia semua akan berakhir. Wa kulli ma kana bihi minal ajab. Dan kepada segala sesuatu yang ada pada hari akhir itu yang mengherankan manusia, termasuk diantaranya perkara dibangkitkan manusia. Itu kan orang kalau berpikir dengan akalnya, nggak mungkin orang udah hancur ribuan tahun yang lalu gitu. Tapi kalau kita iman, kita percaya semua apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nanti ada namanya padang mahsyar, tempat berkumpulnya umat manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Jadi kumpul semua dalam satu tempat. Nanti ada timbangan, mizan namanya. Ini timbangan jangan kita ibaratkan kayak timbangan sekarang, timbangan digital gitu ya, atau timbangan yang itu ditimbang-timbang. Itu timbangan amal. Amal ini kita nggak bisa melihat wujudnya, tapi nanti bisa ditimbang. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, apa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun seberat biji zarah itu akan dibalas. Jadi itu sudah catatan semua ditimbang nanti amal umat manusia. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sedikit seberat biji zarah. Jadi kalau zarah dulu ditafsirkan biji sawi. Biji sawi bisa kelihatan. Kalau sekarang ada atom. Atom itu nggak kelihatan. Kalau kita nggak lihat dengan mikroskop gitu ya. Atau gram. Gram itu emas 0,001 gram. Nah, itu masih bisa ditimbang tuh dengan timbangan emas. Kalau timbangan di pasar setek nggak bisa. Jadi timbangan semua ini akan ditimbang amal ibadah yang kecil. Makanya sekecil apapun kita lakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang mampunya sholat 2 rakaat, jangan sampai ditinggalin. Ada yang sanggup 1000 rakaat, silakan. Mungkin zaman sekarang kagak ada yang sanggup 1000 rakaat paling-paling 20 rakaat. Tarawih itu paling banyak paling itu juga cari yang paling cepat. Yang terlambat-lambat sampai jam 9, besok nggak ada lagi yang sholat. Gitu. Yaumul hisab, diperhitungkan amal dari sejak kita balik sampai kita meninggal dunia. Itu akan diperhitungkan, setiap detiknya udah direkam oleh Allah Subhanahu sampai manusia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua min ahli jannah. Khadimatun fi dzikri baqil wajib mimma ala mukallafin min wajib. Berikutnya adalah pasal-pasal penghabisan. Jadi alhamdulillah kita 3 minggu udah tinggal sedikit lagi. Baqil wajib, untuk menerangkan sisa hal yang wajib diimani. Yang wajib kita imani apa saja nanti dijelaskan. Mimma ala mukallafin min wajib, dari hal-hal yang menjadi kewajiban bagi orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dihukumi kewajiban menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kalau laki-laki udah balik mimpi basah. Kalau perempuan sudah keluar haid, nah itu udah wajib. Hanya kalau perempuan sebelum haid dia nggak puasa,
nggak wajib kodok. Tapi kalau misalnya sudah haid, dia nggak puasa, wajib kodok. Laki-laki kalau udah 15 tahun, udah balik, walaupun belum mimpi basah, udah hukumnya balik. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddilat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam, baik manusia, jin, malaikat, semua alam. Rahmatan wa fuddilat, sebagai rahmat, dan beliau melebihi keutamaannya dari nabi-nabi yang lainnya. Nabi yang wajib diketahui 25. Nabi dan Rasul ada 313. Nabi dan Rasul semuanya, nabi-nabi itu yang lainnya yang gak dikenal atau kita gak wajib kenal, ada 124.000 nabi dan Rasul. Tapi yang wajib diketahui hanya 25 saja. Itu harus kita baca sejarahnya agar kita beriman kepada Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sebagai rahmat, batu-batuan saja itu mengenal Nabi di kota Mekah. Batu-batuan ya, hewan-hewan kenal Nabi. Makanya kalau ada umat Islam yang gak kenal Nabi, kalah sama hewan, kalah sama batu. Nah, makanya kita ajarkan kepada anak-anak kita hukum Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Caranya pasang di rumah kita gambar Mekah, gambar Madinah. Nanti anak kita lihat ini masjid apa nih? Masjid Nabawi. Itu ada apa di situ? Ada makam Nabi. Makam Nabi sebelah mana? Jadi terus ada pertanyaannya. Jangan di rumah pasangnya Ronaldo, apalagi ID-nya kalau ada, atau yang lainnya. Jadi gambar-gambar yang mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, gambar Ka'bah, gambar Madinah gitu ya, gambar Masjidil Aqsa. Jadi yang melihat itu semuanya gambar-gambar, atau gambar-gambar semuanya tuh dalam satu bingkai semua ada. Di makam Nabi Yusuf, makam Nabi Ayub, makam Nabi Ibrahim, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan seterusnya. Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hasimun Abdul Manaf Yantasib. Ayahnya Nabi adalah Abdullah, bapaknya Abdullah namanya Abdul Muttalib. Wa Hashim, bapaknya Abdul Muttalib namanya Hashim. Hashim ini putra Abdul Manaf. Inilah keturunan dan nenek moyang leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi leluhur ini itu dijaga oleh Allah sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Jadi gak ada keturunan Nabi itu yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga. Dari Nabi Muhammad SAW, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, sampai Adnan, sampai Ismail, sampai Ibrahim alaihi salam. Itu semuanya dijaga kemuliaan keturunan atau nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita nih nyambung-nyambung ke atas. Semuanya kan satu pokok. Nah, kalau dulu di kota Mekah itu semuanya nyambung juga, satu pokok semua. Termasuk Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, termasuk ibundanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arda'athu Halimatus Sa'diyah. Beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ini nama-nama yang mengelilingi Nabi, itu nama-nama memang udah Allah takdirkan gitu ya. Abdullah, Aminah, Halimatus Sa'diyah, Abdul Muttalib, dan lain sebagainya. Ini semua mempunyai makna-makna
sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah Sa'diyah ini yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu di Makkah Al-Aminah, lahirnya di kota Makkah Al-Aminah yang aman. Jadi kota Makkah ini juga pilihan dari Allah. Jadi Nabi gak ada yang lahir di gang dewa. Nah, memang udah pilihan, gitu. Udah pilihan Allah. Kenapa di sana? Padahal di sana gersang, gak ada pohonan, gak kayak di Condet, semuanya ada. Ada salak, ada duku, ada rambutan, ada baca, tahu baca? Ada mangga, ada sawo dulu. Coba di situ lahir. Tapi nggak bisa karena ini semua pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang dalam Al-Quran dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguhnya yang pertama kali dibangun rumah ibadah di muka bumi ini itu bi Bakkah mubarakah, di Mekah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nggak ada pohonan ya, pohonan nggak tumbuh, orang batu. Batu itu kalau jamaah lihat sofa dan marwah itu batu-batu semua. Kalau sekarang udah enak, udah dilicin-licinin. Kalau dulu mungkin tajam-tajam kali kalau kita naik ke itu bukit sofa dan bukit marwah dan antara keduanya. Kalau sekarang udah enak, adem. Kanan kirinya ada air zam-zam, kita ngos-ngosan, kita minum dulu, istirahat, nanti sa'i lagi. Pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi emang ada bur'ah. Bur'ah itu tempat lokasi. Nah, makanya ada lokalisasi, betul. Ada lokasi itu yang diberkahi. Nah, makanya ini alhamdulillah di lokasi ini ada mushola Al-Ikhlas, insya Allah sekitar berkah. Amin. Berkah karena ada pengajian, ada sholat berjamaah, ada sholat tarawih, ada sholat witir. Ada juga tempat nggak ada, yang ada di situ orang main gaplek, main remi, bujang-bujang gitu kan ada. Tempat-tempat ada yang wanita-wanita yang kurang benar. Ada nggak di sini? Nggak ada di sini. Di sini semuanya ahli khair. Jadi tempat itu memang udah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada tempat kita di situ susah mengembangkan agama dan keimanan kita, itu rumah dia kita jual aja. Jual, pindah ke gang dewa. Amin. Misalnya rumahnya di Solo Jakarta Barat gitu ya, kanan kirinya semua udah nggak benar, udah mendingan lebih bagus dijual aja. Jadi itu tempat berarti nggak bagus untuk keimanan kita. Untuk banjir. Wafatuhu di Thaibatul Madinah, wafatnya di Thaibah, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Dulu Madinah ini Yastrib namanya. Orang masuk ke situ pasti kena sakit. Kalau nggak meriang, batuk-batuk. Makanya Nabi kita Muhammad, ibundanya ketika berziarah ke saudara-saudaranya yang ada di kota Madinah, pulang dari situ sakit. Tapi sejak datang Nabi itu kota menjadi kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedatangan orang yang baik itu akan menjadi baik itu tempat, termasuk kota Madinah. Kenapa enggak ke Thaif? Karena dulu Nabi pernah mau dakwah ke Thaif enggak terima penduduknya, bahkan Nabi ditimpukin. Tapi Nabi bagus, dia enggak nyumpahin penduduk Thaif, bahkan mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah hidayah kepada kaumku, yaitu negeri Thaif, penduduknya sungguhnya mereka enggak mengetahui aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madinah ini kota yang
sekarang ini menjadi kota yang dirindukan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota paling nyaman, kota paling indah dari itu, kota paling tentram hati kita kalau berada di sana. Bawaannya udah enak aja. Mudah-mudahan jamaah sampai ke Madinah. Amin. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Beliau Nabi kita Muhammad SAW sempurna, umurnya 40 tahun, lalu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usia 40. Jadi usia 40 itu memang usia matang. Jadi nggak pakai di amandemen lagi itu konstitusi. Kursi bawah 40, yang bagus 40, karena udah Nabi contohkan. Gitu ya. Umur yang dewasa. Jadi anak muda itu dari usia balik sampai 40. Kalau yang masih 39 berarti masih anak muda. Nah kalau dewasa awal itu dari 40 sampai 60. 60 itu udah matang semuanya. 60 sampai 70 lansia awal. Nah kalau yang udah 60 udah lansia. Tapi lansia awal. 70 80 lansia akhir. Itu psikologis ya, psikologis. Nanti 80 ke atas udah sisa-sisa. Jadi jarang-jarang orang sampai lansia akhir. Tapi kalau udah lansia akhir masih sehat, segar, masih bisa ngaji, alhamdulillah. Yang repot kalau lansia akhir 70 tahun ke atas masih mejeng. Yang repot tadi. Makanya usia 40, maka doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin hatta idza balagha 40 sana. Jadi kalau ada orang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka doalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Masukinlah ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu doanya usia 40 tahun. Jadi Nabi diutus usia 40 tahun. Wa umruhu qad jawaza sittin, sedang usia beliau hingga wafat lebih dari 60 tahun, 63 tahun tepatnya, 63 tahun. Jadi antara 40 60 23 tahun saja Nabi membawa risalah. 23 tahun selesai semua urusan risalah Nabi disampaikan kepada umatnya. Nggak ada yang tersisa dari ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua udah lengkap. Bayangkan itu, paling pendeknya dakwah Nabi, paling sempurnanya risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat terdahulu usia panjang-panjang, kayak Nabi Sulaiman 300 tahun, Nabi Daud 300-an, pun 300-an, Nabi Nuh 1000 tahun. Gimana tuh umur 1000 tahun ya? Kita 1002 tahun 2045. Nanti meninggal tahun 3000. Banyak banget umur. Tapi tetap aja nanti semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang enak itu umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 60 tahun. Wa sab'atun auladuhu faminhum salasatun minadz-dzukuri tuham. Ada 7 putra Nabi, putra putrinya, putra putri Nabi 7 orang. Di antara mereka 3 orang laki-laki. Semoga dimengertilah 3 orang laki-laki ini sehingga kita mengenal putra putri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qasimun wa
Abdullahi wa huwa tayyibu wa tahirun bizaini dha yuqallabu yulaqabu Sayyid Qasim. Yang pertama namanya Qasim, makanya Nabi dikatakan sebagai Abul Qasim, ya Abul Qasim. Dan Abdullah ini juga ayahnya Nabi, juga nama anak Nabi Muhammad SAW. Dijuluki Tayyib dan Thahir, dan keduanya sebutlah Sayyid Abdullah ini digelari. Jadi kedua ini nama Nabi digelari, yaitu Abul Qasim, bapaknya Qasim. Atahu Ibrahim min Sariyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Datanglah anak beliau yang bernama Ibrahim, ibu beliau, ibunya Ibrahim itu namanya Maria Al-Qibtiyah yang berkebangsaan dari Mesir. Nah, ini istri-istri Nabi Muhammad SAW ada banyak. Nanti kita kenal satu-satu namanya. Kenapa kita harus kenal? Karena kalau kita kenal ini orang yang dicintai oleh Nabi, mudah-mudahan kita dapat juga sir cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anaknya kita tahu, ini Abdullah, ini Qasim, ini Ibrahim, ini Ummu Kulsum, ini Ruqayyah, ini Fatimah, semua. Jadi kita kenal ini penting. Dan menyebut nama-nama yang dicintai oleh Nabi itu insya Allah kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu. Dicintai oleh Nabi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita menyebut nama wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang dari dia, kita aja nih kalau ada datang tamu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustaz dapat salam dari bulan bin bulan. Oh, kita kira karena itu orang yang disebut namanya kita suka. Tapi kalau ada yang nyebut nama orang yang kita gak suka, bahkan dipuji-puji, oh udah mendingan gua gak kasih kopi nih orang. Ya pulang-pulang lapar-lapar. Tapi kalau yang disebut nama yang kita suka, gimana kabarnya dia? Alhamdulillah baik dan sebagainya. Semua makanan, minuman keluar, makan-makan, kalau bisa lama-lamain. Karena yang disebut orang yang kita cintai. Apalagi yang kita suka, yang kita cintai, lagi kita incer, ya habis lah. Itu namanya cinta. Makanya menyebut nama Nabi itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu. Sholawat man shalla alaihi sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang sholawat kepada Nabi satu kali, Allah berikan rahmat kepada kita 10. Nama kekasihnya disebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Makanya amalan ini paling utama diantaranya adalah sholawat. Jadi kalau jamaah lagi bengong, sholawat aja dah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu minimal sallallahu ala Muhammad. Ini sholawat Jibril namanya. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Daripada nyebut nama yang lainnya, nyebut nama Nabi ini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa melepaskan kegundahan hati kita, atau melepaskan semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau lagi susah-susah udah sholawat aja yang banyak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala terus insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fahum bihim waliyah. Selain Sayyid Ibrahim itu anak dari Maria Al-Qibtiyah adalah dari Siti Khadijah, putra putri Nabi. Jadi putra putri Nabi ini kebanyakan atau hampir semuanya dari
istri pertama beliau yaitu Siti Khadijah. Hum sittatun, mereka ada 6. Faqud bihim walija, maka kenalilah mereka itu dengan penuh cinta kepada anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang-orang taklim itu mereka enggak luput membacakan Fatihah untuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Al-Fatihah. Karena salah satu di antara anak yang sangat dicintai oleh Nabi itu adalah Siti Fatimah yang nanti bersuamikan Ali bin Abi Thalib. Dari keduanya, dari Ali dan Siti Fatimah, keluarlah cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un minal inathi dzulkaru ridwanu rabbil lil jami'i yuzkaru. Dan 4 anak-anak Nabi terdiri dari wanita, 4-nya wanita. 4 orang ini nanti akan disebutkan ridwanu rabbi, semoga ridho Tuhan atau Allah tetap terlimpahkan pada semuanya. Fatimatu Zahra baluha Ali wa benahuma sibtani fadluhum jali. Putra putri Nabi itu pertama Siti Fatimah yang cemerlang, yang bersuamikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa Allah. Wa benahuma sibtani fadluhum jali. Dan kedua putra mereka adalah cucu-cucu Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Yang keutamaan kelebihan mereka semua adalah jelas. Jadi kelebihan daripada cucu Nabi, daripada yang lainnya itu udah jelas dalam sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Wa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsumin zakat radiyah. Dan Zainab anak Nabi yang kedua tadi siapa namanya? Siti Fatimah. Mudah-mudahan jamaah masih fokus nih. Amin. Jangan lihatin kupon dulu. Siti Ruqayyah yang ketiga, Siti Ruqayyah. Ini yang dinikahkan oleh Utsman bin Affan. Ruqayyah Utsman bin Affan. Ruqayyah meninggal diganti dengan anaknya yang lain dari Nabi kita Muhammad SAW, Ummu Kulsum yang suci dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggal dulu istrinya Utsman bin Affan, anaknya Nabi, dinikahin lagi. Kalau kita sekarang turun raja. Meninggal juga anaknya Nabi kita Muhammad Ummu Kulsum. Itu kalau orang kita sekarang, udah gosip kemana-mana. Nikah sama dia mah anaknya meninggal terus. Kalau Nabi enggak, seandainya ada anak perempuan aku lagi, aku nikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Bayangkan bagaimana cintanya Nabi kepada sahabat-sahabatnya, yaitu menikahkan anaknya kepada sahabatnya, yaitu Utsman bin Affan. Dan sahabat Nabi juga cinta kepada Nabi, menikahkan anaknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, dinikahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah, anaknya Abu Bakar, dinikahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi bukan hanya hartanya, bendanya, jiwa raganya. Hatul Mardiyah. Yang pertama Siti Aisyah, itu masih hidup Nabi, sudah meninggal Nabi, istri Nabi namanya Siti Aisyah. Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Saudah, Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. Ini kayaknya nama-nama orang-orang dulu. Betul kan? Kalau sekarang namanya susah-susah. Namanya Wulan Jamilah. Namanya macam-macam. Kalau dulu namanya Siti Aisyah, Humairah, Hafsah, gitu. Dulu orang-orang dulu.
Siti Novemberi. Ada bulan November. Sofia Maimunah Rola hidup Zainab. Nanti yang pertama kali meninggal menyusul Nabi nama Zainab. Ini ceritanya panjang. Bagaimana Zainab menyusul Nabi kita Muhammad SAW. Walhasil ada 9 istri Nabi ketika Nabi meninggal dunia. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat dan amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita mendapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Minimal setiap malam itu kita i'tikaf barang setengah jam, barang 45 menit, barang 1 jam gitu ya. Di sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, i'tikaf dan sebentar. Yang kuatnya 30 menit, alhamdulillah. Ketuannya 45 menit, nggak apa-apa juga. Terus nanti bangun malam juga kita banyak doa. Ini malam-malam ini menjelang akhir. Ntar malam berapa? Malam 21. Malam ini banyak aja Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Abdul Dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin waladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih lana wa qarabatin lana fi dinina Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa ridwanina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa sallallahu alaihi wa sallam maula liman nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.